22 Mei 1953, Candi Agung Borobudur kembali memancarkan getar keagungannya. Itulah kali pertama umat Buddha bersama dengan Perhimpunan Pemuda Teosofi Indonesia merayakan Hari Trisuci Waisak setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Gema keagungannya pun telah menggugah perhatian dunia, membuka mata banyak orang. Ajaran agama Buddha kembali bangkit di bumi Nusantara. Te Buan An adalah sosok di balik kemeriahan acara itu. Te Buan An awalnya adalah aktivis perkumpulan teosofi dan ketua gabungan Samkau Indonesia atau GSKI, yaitu organisasi yang membina 3 ajaran, Tao, Konfusius, dan Buddha. Namun akhirnya, Te Buan An lebih tertarik pada ajaran Buddha. Beliau memutuskan menjadi anagarika atau pelayan Buddha. Kemudian, beliau ditahbiskan menjadi Samanera Titchen oleh Mahabiksu Penching. Tahun 1954, beliau menerima Upasampada menjadi biksu di Burma. Beliau mendapat nama dan gelar Biksu Ashin Jinarakita dari Yang Arya Mahasi Sayadaw. 17 Januari 1955, Biksu Ashin Jinarakita kembali ke Indonesia. Tak kenal lelah, Biksu Ashin Jinarakita melakukan perjalanan dharma, menerobos hutan, mendaki gunung, menyeberangi lautan untuk memperkenalkan ajaran Buddha. Untuk membantu melayani umat, Biksu Ashin Jinarakita akhirnya menahbiskan upasaka-upasika. Kemudian, 4 Juli 1955, upasaka-upasika ini tergabung dalam Persaudaraan Upasaka-Upasika Indonesia atau PUUI yang berpusat di Wihara Buddhagaya Watugong, Jawa Tengah. Perjalanan Dharma Biksu Ashin Jinarakita semakin meluas, hingga akhirnya pelita ajaran agama Buddha menyinarkan terang di mana-mana. Dan cabang-cabang PUUI terus berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada masa kepemimpinan Maha Upasaka Sumantri MS, tepatnya tahun 1983, pemerintah menyatakan Waisak sebagai hari libur nasional. Biksu Ashin Jinarakita terus-menerus mengingatkan umat, agama Buddha merupakan satu kesatuan, dan pengembangannya pun tidak akan terlepas dari budaya Indonesia. Tanpa mengenal lelah, Biku Ashin Jinarakita terus memberikan pelayanan. Beliau mengatakan, "Saya hanyalah seorang pelayan Buddha." Pada tanggal 18 April 2002, guru dan tokoh yang tidak pernah mengenal lelah dalam pengembangan ajaran Buddha ini wafat. Berkat pengabdian dan kegigihan beliau semasa hidup, penghormatan dari berbagai kalangan pun datang tak henti-hentinya dari masa beliau disemayamkan sampai dikremasi di Lampung.
Setelah Mahabiksu Asinjinarakita wafat, murid-murid beliau berusaha mewujudkan salah satu cita-cita dari Mahabiksu yang belum sempat direalisasikan. Cita-cita ini adalah pembangunan rumah bersama. Rumah bersama adalah suatu tempat yang oleh mendiang Mahabiksu Asinjinarakita dijabarkan sebagai suatu sarana umum yang dapat memungkinkan seluruh umat Buddha untuk dapat datang dan belajar Dhamma. Rumah bersama ini seyogyanya menjadi tempat yang non-sektarian, bebas digunakan oleh siapa saja, dan menjadi narasumber bagi mereka yang ingin belajar dan mempraktekkan ajaran Buddha. Dengan bimbingan Sangha, bantuan para aktivis dan umat dari seluruh Indonesia, rumah bersama ini akhirnya berhasil dibangun. Secara resmi, gedung ini dibuka dan diresmikan pada tanggal 19 April 2015. Namun, sejak tahun 2008, gedung yang akhirnya diberi nama Prasada Jinarakita telah digunakan. Sampai saat ini, Prasada Jinarakita telah melakukan banyak sekali pembinaan dan pelayanan bagi umat Buddha di Indonesia. Hal ini semakin berkembang, dan dengan adanya kehadiran anggota Sangha yang tinggal dan memberikan bimbingan bagi umat-umat yang datang untuk belajar. Saya sebagai muridnya juga itu tentu dalam pengembangan agama Buddha Indonesia ini sangat giat dan juga kemana-mana. Kadang-kadang dalam perjalanan pun kadang-kadang makan pada waktunya itu jam 11 itu di warung-warung kecil, di tepi jalan pun boleh. Yang penting kita bisa menjalankan tugas sampai ke daerah-daerah itu. Banyak umat yang kadang-kadang bilang, Bante, saya mau protes dengan Bante Asin. Saya tidak setuju dengan pendapat Bante Asin. Saya akan tanya kepada beliau. Oke? Tapi ketika sudah dekat dengan Bante Asin, nggak ada satu patah pun yang keluar kata-kata itu. Saya tanya, loh tadi kan mau nanya. Wah, Bante lupa semua. Saya merasakan kedamaian, merasakan cinta kasih dari beliau. Sukom lebih banyak melewati waktu membabarkan dharma
menyampaikan kebenarannya lewat keteladanan dalam hidup sehari-hari, mengekspresikannya lewat sikap keteladanan yang nyata, dan hanya orang yang mau membuka hatinya akan mencerna, akan mampu menangkap bahwa sebetulnya saat itu Sukong sedang bicara dharma. Pengalaman pribadi dalam perjalanan beliau mengajarkan kepada kita bahwa diajarkan yang pertama kesederhanaan, lalu yang kedua adalah kejujuran. Itu yang harus dipraktekkan dalam kehidupan, bukan hanya sekedar kehidupan seorang biku saja, tapi untuk tentunya semua umat Buddha, hal itu sangat penting harus dilakukan dalam kehidupan. Nah, unik kembali dalam perjalanan, beliau kalau perjalanan makan, beliau tidak mau di restoran yang besar. Saya pernah menanyakan kenapa kok tidak mau makan di restoran, bahkan kadang membawa bekal sendiri. Kalau di restoran saya tanya, beliau mengatakan, kamu harus tahu bahwa di restoran yang besar itu sudah banyak orang yang makan, maka kita kalau bisa makan di restoran yang kecil, yang jarang orang itu makan, dan kita bagi-bagi rezeki untuk orang-orang yang orang kecil gitu. Waktu itu saya memang sudah kenal dari Jawa, sudah kenal dengan beliau. Saya merasa lebih dekat lagi dan saya banyak bertanya dan belajar daripada sebenarnya apa sih agama Buddha ini gitu. Biku Asin Jinarakita ini menyebarkan tidak hanya di daerah Medan, Sumatera Utara, tapi beliau itu menyebarkan di seluruh jajaran Sumatera ini. Sewaktu saya masih menjadi ketua MPI Sumatera Utara, saya menjelajah di mana beliau pernah pergi, sampai ke itu desa Metro di Lampung, di mana sana orang-orangnya yang beragama Buddha 90% orang Jawa asli ya. Jadi beliau tidak pandang etnik, beliau kemana saja mengembangkan ajaran agama Buddha ini. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana pertama-tama kita harus menghayati, mendalami ajaran nilai-nilai yang ditinggalkan Sukong. Dengan menghayati terjadi proses internalisasi, maka disitulah kita akan menjalani ajaran Sukong. Dan apakah setelah menjalani itu selesai? Tentunya tidak, karena self transformasi diri itu kemudian perlu ditindaklanjuti dengan transformasi sosial. Yaitu adalah bagaimana kemudian kita berbagi kepada sekeliling kita, tidak hanya kepada umat Buddha, apalagi dalam lingkungan keluarga budaya Indonesia, melainkan kepada seluruh umat manusia, karena nilai-nilai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Sukong adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Merintis agama Buddha sampai di desa-desa. Orang Jawa itu kalau udah ketemu itu, maaf ya, saya bukan ini, dia mengatakan agama Buddha, waduh sama aja saya ketemu mutiara satu. Itu bahagia, bukan main, punya saudara saya. Yang berkesan bagi saya sampai detik ini saya nggak bisa lupakan, waktu itu saya diutus ke Palembang, suruh ngambil umat dibawa ke Bandung. Kemudian saya tuh jatuh sakit. Selama itu kemudian Sukong tuh masuk kamar saya diperiksa, kemudian sampai Sukong itu ngambil buah kentang. Buah kentang itu beliau yang ngupas, kemudian diparut, kemudian perut saya itu suruh buka sampai ditempelkan di perut saya supaya katanya biar dingin. Sedangkan orang tua saya sendiri belum pernah berbuat yang demikian itu rupa. Begitulah kemuliaan Sukong Jinarakita. Sukong sifatnya orangnya sederhana, gigih, tangguh, tanpa menyerah aja. Beliau tetap kemanapun dia eksis mengajarkan dharmanya ke desa-desa. Maka saya sebagai dayaka atau pembantu melayani Sukong, maka saya tertarik sekali sifat dan kelakuannya sangat luar biasa baik. Saat itu Sukong sudah tidak banyak bicara, hanya duduk di kursi. Ya.
Saya bilang sama Sukongkong, nanti saya mau foto Sukong, beberapa close up ya. Beliau meneteskan air mata. Saat upacara peringatan ulang tahun saya memberanikan diri. Jarak dekat loh, saat itu saya hanya bawa lensa standar. Ini fotonya jaraknya hanya setengah meter. Saat upacara berlangsung memperingati ulang tahun, saya foto berbagai sudut ya. Terlihat foto Sukong di sini sudah reot, sudah tua, bahkan beliau juga nangis. Foto ini belum saya ekspos ya. Kali ini rupanya ya ingin Chenso saya keluarkan, saya berikan. Saya ngelihat Sukong dari fisiknya pertama ya, karena begitu anggunnya seorang biku. Jenggotan saya waktu dulu nggak ngerti biku itu apa kayak di film-film Shaolin gitu. Saya lihat aslinya kita ini kayaknya bagaimana ya, kita lihat anggun sekali, wibawa. Menurut saya, kesan-kesan saya ya Sukong itu orangnya ini aja bijaksana, sama keluarga kita juga seperti keluarga lah, dianggap keluarga. Cara mendidiknya juga memang luar biasa lah, bijaksana. Kalau itu sih, kalau saya perhatiin banyak yang orang-orang dari kampung, pamannya kan nggak bisa sekolah, itu dibantu sama Sukong itu. Yang unik waktu saya ke Belanda itu biku Tengsin hilang tasnya. Saya Sukong hanya bilang, biku Tengsin, lain kali kamu lebih hati-hati di negara orang. Hanya itu. Dengan kasihnya Sukong, dengan kasih Sukong saya bilang, Sukong luar biasa. Bukannya marah, dia hanya tertawa. Karena bukannya bilang saat mau meninggal saja diamanatkan. Sejak 20 tahun sebelumnya pun sudah mengatakan demikian. Jadi ada pilihan tersendiri karena dianggap, mungkin saya menilai begini, tempat kremasi satu-satunya yang ada di Indonesia yang dikelola oleh Yayasan Buddha hanya yang ada di Lampung inilah. Walaupun di Jawa beberapa banyak tempat kremasi, namun semua bukan dari Yayasan Buddha. Nah, pada saat itu kita ada bertiga diutus dari Wihara Buddha Warman Padang untuk menghadiri acara. Teman saya karena kita masih muda, ada yang menyeletuk dan iseng mengatakan bahwa Sukong pandai mengobati orang sakit. Sukong dengan bijaksana menjawab, kalau saya bisa mengobati orang sakit, tentunya siswa saya, anggota Sangha dan umat tidak ada yang sakit. Sambil tersenyum dan rendah hati beliau menjawab demikian. Kesan saya saat bertemu dengan Sukong, beliau adalah sosok yang sederhana, memiliki aura cinta kasih yang sangat kuat. Saya berharap cucu-cucu murid atau murid-murid dari Sukong dapat meniru, meneladani sifat-sifat cinta kasih yang dipancarkan dari Sukong dan meniru semangat perjuangan dari Sukong. Pada waktu itu Sukong memberikan saya satu nasihat yang sampai saat sekarang tidak bisa saya lupakan. Sukong berkata, segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik dan tulus, dikerjakan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, tulus, maka niscaya akan berhasil. Jadi sering saya kalau menanyakan sama Sukong itu, dia tidak pernah menjawab seperti Sukong, sembahyang den dulu apa sembahyang vejuk dulu. Dia jawabnya apa? Kalau Theravada paivot dulu, kalau Mahayana paigen dulu. Suruh kita sendiri yang memutuskan itu. Sukong itu kamu diam aja itu udah tahu jalan pikiranmu kayak apa, Sukong tahu gitu loh. Karena saya disuruh oleh Sukong, diperintahkan untuk ngambil buku. Itu yang kamu ambil yang sudah dibuka ya. Ya Kong, saya masuk.
naik ke atas, saya masuk. Kamar ini tidak ada almari, tidak ada kursi, tidak ada meja, tidak ada alat-alat seperti ini tuh sama sekali tidak ada, kosong. Cuma ada buku itu. Tapi waktu saya cari itu tidak ada. Loh, ini gimana? Oh, katanya ada buku di sini 2 tumpuk, tapi tak cari kok tidak ada. Akhirnya saya kembali turun, ketemu sama Sukong, saya ngomong, Kong, tidak ada kok Kong. Kamu itu kalau disuruh kamu sih begitu. Coba kembali sana. Kalau Sukong bilang ada, pasti ada. Nah, saya akhirnya kembali lagi, saya naik lagi. Ternyata waktu saya buka pintu ini, pintunya satu-satunya masuk ya ini. Buku itu terletak di depan pintu gitu. Tadi saya dari situ tidak ada. Waktu itu saya baru umur berapa? Mungkin di bawah 20. Bagi saya itu orang ketiga setelah papa dan mama saya yang sangat saya hormati, dan saya tidak akan melupakan Sukong. Saya akan bawa sampai nanti akhir hayat saya, akan saya kenang terus Sukong. Makanya sampai sekarang meskipun saya dalam keadaan badan saya sudah cacat macam begini, saya tetap akan berjuang melanjutkan perjuangan dari Sukong. Pada waktu Sukong difitnah, pada saat itu memang sampai cucu Ali Hartono sama teman-temannya juga sampai ditahan waktu itu di Strom. Sukong juga mau ditangkap dari umat yang organisasi mereka semua kerjasama menjelekkan Sukong. Dan saya bilang sama Sukong pada saat itu, Sukong apa yang saya harus perbuat, karena Sukong sebagai guru besar dibegituin oleh umat. Sukong hanya satu kata sama saya, itu bahwa itu pembersihan karma. Jadi kita tidak boleh marah. Benih yang ditabur oleh Mahabiksu Asin Jinara kita kini telah berbuah dengan begitu lebat. Kita semua adalah bagian dari buah yang beliau tabur. Kita semua adalah bagian dari panen yang beliau dambakan. Semoga semangat dari Guru Asin Jinara kita akan terus menyala dan hidup di dalam pemutaran roda Dhamma yang ada di bumi pertiwi Indonesia. Semoga rumah bersama yang ada ini dapat terus memberikan manfaat bagi banyak orang. Semoga seperti cita-cita dari guru kita, bersama-sama kita dapat tumbuh dan berkembang di dalam kerukunan dan keharmonisan seyogyanya praktek Dhamma yang sejati. Dengan sekuntum bunga yang indah, kami ucapkan terima kasih